Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Begitupun jalur mandirinya ada juga jalur non-tes dan tes. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jalur SEPAN PTKIN. Oke, SEPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi. Artinya, pola SEPAN PTKIN ini dilakukan secara bersamaan oleh Kementerian Agama. Di antaranya itu adalah UIN, IAIN, dan SETAIN se-Indonesia yang tidak menggunakan ujian tulis. Artinya menggunakan berdasarkan dari nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Sekolah yang berhak mendaftarkan di jalur SEPAN PTKIN itu sekolahnya apa aja sih? Terdiri dari madrasah, SMA, SMK, begitupun ada pesantren yang memang sudah secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Jadi SEPAN PTKIN juga tidak jauh berbeda dengan jalur SNBP. Ada jalur dan kuotanya. Untuk jalur non-tesnya yang disebut SEPAN PTKIN itu kuotanya 20%. Saya pinjam ke kuliah dulu, tinggal dulu ya. Minimal 40%. Untuk jalur mandirinya maksimal 30%. Jelaskan mengenai persyaratan untuk di jalur SEPAN PTKIN. Siapa saja sih yang bisa ikut di SEPAN PTKIN ini? Jelas adalah siswa kelas 12. Artinya kalau yang sudah alumni gap year itu tidak dapat mengikuti di jalur ini, gitu ya. Yang kedua adalah memiliki prestasi akademik, yaitu nilai raport. Selain nilai raport, barangkali teman-teman pernah mengikuti kejuaraan atau olimpiade KSM atau OSN dan lain sebagainya, itu bisa dilampirkan dan bisa diupload datanya sebagai data pendukung. Lalu syarat berikutnya adalah siswa kita memiliki NISEN. Syarat yang terakhir adalah memiliki nilai raport. Lalu ketentuan dari program studi dan jumlah pemilihannya. Siswa memilih 2 perguruan tinggi yang diminati. Di jalur SEPAN ini tidak ada ketentuan seperti di SNBP, lebih longgar. Artinya teman-teman semua bisa memilih dimanapun dan pilihan itu yang memang benar menjadi pilihan teman-teman semua, menjadi prioritas. Contoh, kalau di SNBP itu salah satunya ada di provinsi yang sama ya, tetapi di jalur SEPAN ini bebas. Mau Jawa Barat semua boleh, mau di Jawa Timur juga semua juga boleh, di Tengah juga boleh. Jadi kamu misalkan di UIN Jogja dengan YIN Pekalongan misalkan. Nah itu kan wilayahnya tidak ada di Jawa Barat ya, semuanya di luar Jawa Barat. Nah itu boleh diperbolehkan. Nah sekarang mengenai tata cara pendaftaran di SEPAN PTKIN. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meregistrasi siswa. Registrasi siswa di laman siswa sepanptkin.ac.id. Nah untuk mempermudah pada pendaftaran SEPAN itu, teman-teman bisa mendownload
dihubungi pihak BKE. Nah, untuk di jalur UMPTKIN itu ada pembayaran pendaftaran. UMPTKIN terdiri dari tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang IPA, tes kemampuan bidang IPS. Nah, untuk tes kemampuan bidang dasar diantaranya adalah tes potensi akademik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, keislaman, dan Al-Quran. Jadi teman-teman dapat mempersiapkan diri untuk di jalur tesnya dengan kelompok ujian yang tadi Ibu sebutkan. Untuk SEPAN PTKIN dan UMPTKIN sudah jelas ya. Kalau memang sudah jelas akan diteruskan di jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru oleh Poltekkes Kemenkes ya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Politeknik Kemenkes terdiri dari apa saja? PMDB, penelusuran minat dan prestasi, ada jalur bidik kamu. Ya, bidik kamu itu jalur untuk beasiswa ya. Bagi yang memiliki KIP atau kalau tidak punya KIP kuliahnya bisa mengajukan ke desa SKTM, namanya surat keterangan tidak mampu. Jalur penelusuran bibit unggul berprestasi, artinya daftar non-tes dari prestasi yang teman-teman miliki, misalkan di bidang akademik atau di bidang non akademik ya. Lalu untuk jalur tesnya itu adalah SIMAMA, SIMAMI, dan ada afirmasi. Penelusuran bibit unggul dan jalur bidik kamu waktunya lebih dulu dibandingkan jalur PMDP ya. PBUB ini jalur penelusuran bibit unggul itu dari tanggal 31 Januari sampai 22 Februari. Itu acuan dari tahun depan. Artinya kamu bisa mempersiapkan diri, oh tahun depan saja pelaksanaannya itu di bulan Januari sampai bulan Februari. Itu pendaftarannya secara online. Dan tahapannya terdiri dari 2 tahapan. Ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2. Tata cara pendaftarnya, teman-teman bisa masuk ke webnya Poltekkesnya masing-masing, karena untuk di Kemenkes ini yang menyelenggarakannya adalah masing-masing dari Poltekkesnya ya. Tidak seperti SNBP, tidak seperti dengan SEPAN. Kalau ini yang menyelenggarakannya masing-masing, sehingga ada biaya pendaftaran, dan biaya pendaftaran yang tersebut itu tergantung dari Poltekkesnya. Contoh, misalkan di Poltekkes Semarang, biaya administrasinya atau biaya pendaftarannya sebesar 50.000. Ada juga yang 100.000, ada juga yang 150.000. Yang jadi tergantung dari Poltekkesnya masing-masing. Sudah masuk ke websitenya. Misalnya kamu daftarnya di Poltekkes ke Semarang, di Poltekkes Semarang. Artinya kamu masuk di websitenya itu simama-poltekkes Kemenkes Semarang.go.id. Pastinya teman-teman membuat akun. Selalu ada membuat akun. Setelah membuat akun dan menginput data, teman-teman melakukan registrasi dengan melakukan pembayarannya di yang tadi bank. Ngepas. Tergantung pada kebijakannya. Ada yang di Bank BNI mungkin, ada di Bank Mandiri,
bisa mengetahui info itu dengan membuka webnya masing-masing gitu. Kalau untuk di Poltek Semarang itu Terlalu di mepet, Bank kan? BNI. Lalu yang kedua adalah input data. Input datanya itu diantaranya apa? Nilai rapor, scan legalisir sertifikat akreditasi sekolah. Lalu jika ada men-scan prestasi dalam bentuk sertifikat baik kampus maupun baik akademik maupun non akademik ya. Nilai yang diinput itu yang pertama prorata nilai rapor per semester dari semua mata pelajaran. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tahapan seleksinya itu kan ada seleksi tahap 1 ya, ada juga seleksi tahap 2. Dan mungkin beberapa poltekkes seleksinya itu bisa sampai 3 tahap. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.